warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pipit dan Bu Santi sebagai rekan sejawat pada bagian inti pendampingan 5 yang keempat ini, jadi bagian yang keempat dari bagian inti, penjenengan akan melakukan dialog atau coaching terkait dengan lanjutan supervisi akademik di bagian pasca observasi, karena untuk yang pra observasi dan observasi pembelajaran sudah dilakukan lebih dahulu. Jadi monggo untuk Bu Santi dan Bu Pipit, jadi Bu Pipit sebagai coachnya, kemudian Bu Santi sebagai teman sejawat yang akan berkonsultasi atau apa istilahnya ya ingin bercerita terkait dengan kegiatan pasca dan setelah observasi itu. Pasca ini monggo Pipit dan Bu Santi silakan untuk melakukan coaching percakapan yang apa yang akan dituangkan terkait dengan pasca observasi. Silakan Bu Santi dan Bu Pipit. Terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Pipit. Alhamdulillah untuk observasi kemarin sudah terlalui dengan baik. Satu hari saya membersamai Bu Santi dalam mengajar, dan untuk saat ini masih ada satu lagi, yaitu pasca observasi. Bu Santi, izinkan saya sedikit bertanya jawab dengan penjelasan mengenai pembelajaran yang kemarin dilaksanakan. Nah, seperti itu refleksi dari hasil observasi kemarin. Nah, Bu Santi, untuk kemarin Bu Santi pas untuk pembelajaran itu kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran kemarin Bu Santi? Iya, terima kasih Bu Pipit. Menurut saya kalau pembelajaran yang biasa dilakukan itu memang sebenarnya kalau belajar atau mengajar itu, mengajar anak-anak itu sudah menjadi setiap hari ya Bu Pipit, maksudnya sudah menjadi kegiatan setiap hari. Akan tetapi karena kemarin itu niatnya itu mengajarnya diobservasi, diamati, jadi rasa apa ya, rasa berdek atau apa itu ya tetap ada Bu Pipit, tapi karena kembali ke tugas saya, yaitu intinya itu pengen membersamai anak belajar, jadi kelebihan dan kekurangannya itu ya alhamdulillah berjalan dengan lancar begitu. Kalau kekurangannya itu menurut saya gini, pas waktu pembelajaran itu saya sering sekali bahkan selalu itu apa yang saya ajarkan atau kegiatan belajar mengajar itu kadang sedikit melenceng dari RPP begitu. Jadi misalnya tulisan di RPP apa, nanti larinya nantinya ke anaknya itu bagaimana. Nah itu mungkin itu bisa kekurangan dari mengajar saya. Tapi Pipit pasti tahu sendiri bagaimana kalau melenceng itu karena apa. Ini kan karena anak-anak sendiri kan keinginan mereka kan banyak begitu. Jadi tugas kita membersamai mereka. Menurut saya itu kebutuhan mereka yang paling utama. Jadi saya selalu ya sudahlah, maksudnya mungkin tulisan di RPP bagaimana, larinya ke anak bagaimana, itu yang penting pembelajarannya sampai ke anak dengan baik, terus anak merasa senang. Jadi ya sudah berjalan gitu aja. Ya Bu Santi, untuk kekurangan dari Bu Santi tadi sering melenceng dari RPP. Iya. Seperti saya pun juga pernah merasakan seperti itu Bu Santi. Mungkin karena apa? Karena memang untuk anak-anak PAUD kita untuk pembelajaran itu disesuaikan dengan mood mereka ya Bu Santi ya. Dan saya
saya lihat walaupun RPP itu melenceng selama tidak keluar dari tujuan pembelajaran Iya. yang kita laksanakan, dari rancangan yang kita laksanakan, walaupun tidak plek harus seperti itu ya Bu Santi. betul. Saya rasa kemarin itu juga sudah bagus untuk pelaksanaannya, sudah maksudnya anak itu sudah terpenuhi. Iya. Kalau saya lihat itu sudah terpenuhi lah sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pilihannya seperti itu Bu Santi. Iya. Dan kira-kira ada kendala-kendala waktu pembelajaran kemarin? Oh iya, kendalanya itu ada Bu Pipin. Apa kira-kira Bu Santi? Begini, saya kan biasanya kalau mengenalkan suatu pembelajaran ke anak itu kadang ada melalui gambar, kadang melalui kalau objeknya bisa dibawa langsung ya objeknya itu. Cuman kadang kalau itu tidak bisa seperti kemarin itu saya hanya melalui gambar, melalui lagu, dan satu lagi itu saya pengen melalui laptop itu Bu Pipin. Oh iya. Nah, laptop itu kalau suara dari laptop itu kecil gitu. Jadi saya selalu menyambungkan melalui sound Bluetooth itu loh Bu. Iya, iya. Jadi agar suaranya lebih terdengar, jadi anak lebih bisa memahami itu. Tapi Bu Bibit, pada waktu pagi itu kan maksudnya sebelum kegiatan pembelajaran saya selalu menyiapkan dulu. Iya. Saya coba, saya menyiapkan pembelajaran selalu seperti itu. Nah, tapi pas waktu pembelajaran, pas waktu diputar, nah itu soundnya itu tidak kok macet gitu, jadi tidak bisa dipakai. Iya. Dan itu sampai sekarang juga rusak lah. Kemarin itu jadinya pakai sound punya kelompok bermain begitu. Jadi tapi meskipun ada kendala begitu karena teman-teman yang dari kelompok bermain itu juga ada alatnya, jadi sempat tersendat, cuman alhamdulillah selesai. Iya, ya Bu Santi itu kendalanya Bu Santi kemarin ya. Tetapi untuk usaha Bu Santi pembelajarannya kreativitas dari Bu Santi. Ini ada melalui gambar, ada lagu, ada laptop. Nah, medianya juga sudah maksudnya banyak sekali juga. Ini sudah saya rasa sudah termasuk di pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, di sini. Nah, untuk kemarin saya rasa kendala yang kemarin sudah tertutupi dengan aksi penjenengan, aksi Bu Santi, karena saya lihat Bu Santi juga cekatan dalam memilih alternatif pas waktu ada kendala seperti itu langsung Bu Santi pinjem. Nah itu kan berarti sudah ada tindak lanjut yang menurut saya sudah sangat bagus sekali Bu Santi. Memang kalau untuk kendala seperti itu memang sebenarnya tidak kita harapkan ya Bu Santi, walaupun pagi menjenengan juga sudah berusaha untuk mempersiapkan. Nah, tapi karena masalah teknis itu ya kita bisa memaklumi Bu Santi. Nah, kira-kira selain itu Bu Santi ada kendala lain mungkin? Kalau kendala secara teknis mungkin ya itu begitu. Tapi untuk kendala sebenarnya ada kendala sarana prasarana yang menurut saya itu sebenarnya kurang gitu, maksudnya belum yang seperti itu. Kemarin kan saya menggunakan mediumnya itu yang saya pilih kalau Lego itu karena kegiatannya itu membangun miniatur tempat-tempat pemberhentian kendaraan itu. Ya itu jumlah balok yang dimiliki atau dan jumlah Lego itu kan terbatas, maksudnya bisa dibilang belum memenuhi kebutuhan anak gitu. Jadi saya pas waktu kegiatan itu menawarkan dulu ke anak. Ini kan kebetulan kegiatan kemarinnya ada mewarnai juga. Saya tawarkan ke anak mau pengen mewarnai dulu apa membuat miniatur dulu seperti itu. Jadi dan anak-anak sangat antusias, tapi anak-anak memilih, maksudnya mereka bisa memilih ke mewarnai beberapa dan ke balok itu beberapa gitu. Jadi dengan alternatif seperti itu kekurangan yang dimiliki di lembaga ini bisa, maksudnya bisa terhandle. Jadi
alhamdulillah kegiatan belajarnya juga lancar, anak-anak juga tidak bodoh. Ya, ya. Terima kasih Bu Santi untuk tadi kendalanya juga masalah dari sarana prasarana ya Bu Santi ya, dari Iya betul sekali. nanti tadi untuk alat permainan atau media ajar ya, media Iya. pembelajaran yang digunakan itu kurang mencukupi apabila dilaksanakan untuk bersama. Jadi Iya. alternatifnya Bu Santi yaitu membagi. Nah itu sudah Betul termasuk sekali. di dalam pembelajaran berdiferensiasi Iya. juga. Jadi anak dibagi sesuai dengan pilihan minatnya, sesuai Iya. dengan pilihannya juga. Iya. Nah seperti itu. Jadi sudah kelihatan sekali pembelajaran diferensiasinya. Juga pembelajaran KSE saya lihat juga sudah sangat bagus sekali. Sudah menampilkan waktu kemarin untuk kegiatannya apa saja Ibu Sandi ya? Untuk KSE ini memang dibilang kita sangat mengedepankan, sebenarnya juga ya memang sangat mengedepankan, karena namanya dengan keterampilan sosial emosional anak itu di usia dini, apalagi kan harus kita tahu sendiri harus dibangun sedemikian rupa agar nantinya anak belajar dimanapun dia belajar itu bisa bersosial dengan baik, bisa mengelola emosi dengan baik. Dan di sini kemarin itu saya awal-awal pembelajaran itu apa ya, saya pengen mengenali karakter atau suasana hati anak seperti itu melalui gambar-gambar yang saya kasihkan ke anak boleh gambar apa itu sesuai apa yang dia inginkan, maksudnya emosi dia saat itu. Lalu dari situ anak-anak saya tawarkan siapa yang berani bercerita ke depan, menceritakan apa yang dia rasakan seperti itu. Terus saya sisipkan juga di pembelajaran kognisi seperti yang diberikan kalau itu di situ anak mau bercerita, sebenarnya kan dianya ada keinginan secara percaya diri lah anak-anak menceritakan apa yang dia buat. Terus dan secara tidak sengaja, maksudnya secara sengaja juga, sengaja dan tidak sengaja bahasa anak juga terlatih dengan baik gitu. Jadi ya setiap harinya paling lewat kegiatan belajar anak disisipkan gitu. Ya, dia sangat bagus sekali. Pembelajaran KSE-nya juga sangat muncul, di mana anak juga sudah bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, terus bisa berelasi dengan temannya juga pada saat mengerjakan, mendorong anak itu tidak pasif, jadi aktif. Nah di situ anak juga memiliki tanggung jawab. Saya lihat kemarin mau berani bercerita apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan, sudah berani, mereka berani mengungkapkan apa yang mereka hasilkan hasil karya seperti itu. Nah untuk mungkin tindak lanjut Bu Santi dari tadi kendalanya kan tadi pas alat permainan ada sound system yang kurang tadi seperti itu. Mungkin ada rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa Bu Santi? Iya, untuk mungkin sarana prasarana memang keadaan lembaga itu kan larinya tidak jauh dari BOP gitu. Jadi mungkin saya bisa mengajukan ini ke kepala sekolah, jadi mungkin bisa ditambah lagi pengadaan APE-nya itu. Sebenarnya juga sudah banyak gitu karena kita kan 4 kelas gitu. Jadi kalau dibagi itu tetap tidak bisa menampung semua kebutuhan murid. Nah, tapi nanti ya juga maksudnya bicara lagi dengan kepala sekolah. Tapi untuk kendala sound system kemarin langsung telepon ke pihak servis. Tidak tahu ini masih bisa dipakai lagi atau tidak. Kalau memang tidak bisa dipakai lagi ya tetap tetap minyak. Iya, berarti ini juga harus ada kolaborasi atau sinergi dari semua warga sekolah yang Santi. Karena untuk Sarpras ini memang tanggung jawab dari kita semua juga. Walaupun dana yang kita pakai itu, saya sendiri juga dari lembaga kita satu lembaga tahu kondisi keuangan kita. Jadi kita juga harus pintar-pintarnya
mana yang menjadi prioritas. Iya, betul. Iya. Jadi semoga nanti untuk kedepannya sarkas kita untuk sound system ataupun alat-alat permainan yang dipakai untuk anak itu bisa tercukupi, Iya, bisa amin. menjadikan Iya. anak-anak itu menjadi pembelajarannya itu menyenangkan. Iya. Nah, kira-kira harapan Bu Santi ke depannya untuk kita, untuk kita atau lembaga kita itu seperti apa? Yang jelas yang pertama dari guru-guru itu saya berharap semua guru di sini itu belajar dan mengajar dengan benar. Jadi jika kita belajar dengan benar, mengajar pun dengan benar, akhirnya pembelajarannya itu menyenangkan buat anak. Jika anak belajar dengan sangat senang, apapun pembelajaran yang kita berikan ke anak nantinya pasti akan diterima dengan baik. Terus anak juga memiliki kemerdekaan belajar yang baik, dan tujuan kita tetap larinya kan ke anak memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, dengan itu harapan saya jika antara guru dan murid itu sudah terlaksana dengan baik, itu kelembaganya ya pastilah jika hal yang baik itu nantinya pengen saya itu terdengar di masyarakat, itu menjadi lembaga yang baik, lembaga yang bersinar, mempunyai prestasi yang baik, selalu mempunyai prestasi yang baik, dan sejarah dari TK ini itu akan selalu ada gitu. Iya Bu Santi, sangat luar biasa sekali harapan-harapan dari panjenengan, dari Bu Santi, bahwa kita sebagai guru itu harus belajar, mau belajar. Iya. Makanya kalau berani mengajar harus belajar juga. Belajar Iya. juga, iya. Karena apa? Kalau kita itu tidak melek informasi, kita pasti akan ketinggalan. Iya, jadi untuk ilmu-ilmu yang seharusnya. Oke, terima kasih Bu Pipit dan Bu Santi yang sudah melaksanakan coaching terkait pasca observasi. Luar biasa, coaching yang sangat bisa rileks juga secara penyampaiannya, kemudian apa yang dirasakan oleh Bu Santi juga bisa didengarkan oleh Bu Pipit, permasalahan apa sudah bisa ada solusinya. Dan pada kegiatan ini Bu Pipit terima kasih karena kriterianya juga sudah masuk. Terima kasih, semoga sukses nanti diterapkan di proses kegiatan pembelajaran penerapan di sekolah panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.